Kita bertemu pada kuliah ke-10 ya, sekarang minggu ke-10 dalam mata kuliah teknik penulisan kreatif ya. Nah, topik pada hari ini kita berbicara tentang segmentasi khalayak. Materi ini sebenarnya merupakan materi untuk 2 kali tatap muka ya, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11. Jadi kita coba bahas dalam PPT bernarasi ini semuanya kita bahas hari ini ya. Nah, tentu saja berbicara tentang segmentasi khalayak, pertanyaan kita pertama kali adalah untuk apa? Mengapa kita harus melakukan segmentasi khalayak? Ya? Khalayak itu luas dan sangat beragam. Ya. Dan kalau kita menulis, kita harus pastikan, kita harus pilih tulisan kita ini ditujukan pada khalayak yang mana. Itulah segmentasi khalayak, pada intinya seperti itu. Nah, dengan memilih khalayak ini tentu saja kita bisa berusaha mengenal khalayak kita ini atau audiens kita ini secara lebih mendalam. Misalnya kita pilih untuk ibu-ibu, kita bisa pelajari ibu-ibu itu seperti apa. Ya, jadi pemahaman kita menjadi lebih mendalam. Ya. Karena kita lebih paham tentang khalayak kita, maka konten yang kita buat juga akan menjadi lebih relevan. Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menganalisis, mengkaji apa yang dibutuhkan oleh khalayak kita. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan dalam tulisan kita itu bisa lebih relevan dengan khalayak kita ya. Kemudian juga kalau itu relevansinya tinggi ya, relevan dengan kebutuhan mereka, tentu saja akan menarik sehingga keterlibatan pembaca juga menjadi lebih baik, lebih tinggi. Ya. Dan secara keseluruhan pada akhirnya pengenalan kita, segmentasi khalayak kita ini akan semakin meningkatkan keefektifan komunikasi melalui tulisan kreatif kita ya. Jadi sangat penting segmentasi khalayak ini supaya kita bisa memahami lebih baik khalayak kita dan kita bisa membuat tulisan, menyampaikannya dengan gaya yang secara lebih sesuai, lebih baik ya. Akhirnya pesan kita lebih efektif sampai kepada khalayak ya. Nah, itulah mengapa kita harus melakukan segmentasi khalayak. Nah, apa itu segmentasi khalayak? Segmentasi khalayak itu pada prinsipnya adalah memilih kelompok khalayak tertentu dari sekian macam khalayak itu ya. Khalayak yang bagaimana yang kita tuju. Nah, itu segmentasi khalayak. Jadi proses membagi khalayak atau audiens ya, atau pembaca potensial menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristiknya ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada remaja putri, ada para pemuda, ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, ada orang-orang yang kurang berpendidikan, dan masyarakat lapisan bawah. Nah, itulah segmen-segmennya. Mana yang kita tuju. Ya. Kemudian segmentasi khalayak itu dasarnya, alasannya dilakukan supaya lebih baik memahami siapa khalayak kita, siapa audiens kita ya. Kalau kita paham seperti saya sampaikan tadi ya, kita bisa menyesuaikan pesan kita, gaya tulisan kita, topik kita supaya lebih sesuai atau relevan dengan khalayak yang kita tuju tersebut ya, yang sudah kita pilih ya. Oleh karena itu segmentasi khalayak itu dalam proses penulisan kreatif menjadi salah satu strategi atau malah strategi yang penting ya, supaya kita bisa menulisnya dan menyampaikan tulisan kita secara lebih efektif pada khalayak. Jadi ingat, segmentasi khalayak itu adalah proses membagi atau mengelompokkan atau memilah khalayak ya kepada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kita memilih kelompok mana yang kita tuju, itu segmentasi khalayak ya. Nah,
Tadi seperti disampaikan di awal bahwa pada akhirnya segmentasi khalayak ini akan semakin meningkatkan efektivitas komunikasi melalui tulisan kreatif kita ya. Mengapa? Ya, di sini pentingnya ada 6 hal: relevansi pesan, efektivitas komunikasi, meningkatkan keterlibatan, menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan, dan kesuksesan penulisan. Ya. Jadi kalau kita membagi halayaknya, memilih halayak tertentu atau melakukan segmentasi, kita bisa membuat pesan yang relevan, ya, relevan dengan kebutuhan, dengan minat, dengan permasalahan yang dihadapi, dengan hal-hal apa yang dikenal oleh khalayak kita, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi lebih relevan untuk khalayak kita, pesan kita. Ini penting karena salah satu aspek yang menarik, membuat atau meningkatkan daya tarik sebuah pesan adalah relevansi dengan apa yang dibutuhkan oleh khalayak kita. Nah, kita juga bisa mengemas pesan secara secara tepat ya. Kita menggunakan gaya penuturan, gaya penyampaian ya. Ya di samping memilih pesannya yang sesuai, gaya yang kita gunakan juga dalam penulisan kita disesuaikan dengan khalayak ya. Sehingga memudahkan khalayak untuk memahami apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan dengan gaya yang sesuai dengan mereka yang biasa mereka lakukan dalam menerima pesan. Penerimaan akan menjadi lebih baik secara otomatis proses komunikasi menjadi lebih efektif ya. Nah yang ketiga, meningkatkan keterlibatan ya. Ini juga erat kaitannya dengan kesesuaian tadi. Kalau kita menerima pesan yang sesuai dengan kebutuhan kita, menerima pesan yang kita butuhkan, otomatis kita perhatian kita menjadi lebih besar ya. Kemudian kita menjadi aktif membacanya, lebih serius, lebih aktif. Jadi intinya ini keterlibatan kita menjadi tinggi dalam proses penerimaan pesan melalui tulisan kreatif tersebut ya. Dan juga yang keempat, bisa menghindari kesalahpahaman karena gaya penyampaiannya sudah sesuai dengan khalayak kita. Jadi dengan cara menjelaskan, cara menuturkan, cara memaparkan yang sesuai, otomatis mereka bisa mengikuti itu dan tidak salah paham dalam menginterpretasikannya. Ya. Kalau khalayak kita menghadapi sesuatu yang asing, mereka akan menginterpretasikan sendiri. Dan interpretasi ini belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat bahwa komunikasi itu hanya bisa menyampaikan pesan, tidak bisa menyampaikan makna. Makna itu bukan pada pesan adanya, tapi pada orang yang menerima pesan. Sehingga kalau khalayak membaca tulisan kita, makna tulisan kita, arti tulisan kita ini akan muncul di benak khalayak, bukan di dalam tulisannya. Oleh karena itu kita harus menyampaikannya dengan cara tertentu supaya tidak memunculkan makna yang keliru, yang tidak sesuai dengan yang kita maksud. Ya. Itu yang disebut kesalahpahaman, itu adalah sebenarnya pemaknaan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan pesan. Ya. Yang kelima, membangun hubungan. Ya. Tulisan kita, kalau kita sudah melakukan segmen khalayak, kita bisa sajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, khalayak kita dalam membaca tulisan kita akan menjadi lebih menjadi bagian dari tulisan itu. Karena tulisan itu adalah hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, dengan minat dan sebagainya. Kalau khalayak itu sudah merasa menjadi bagian, atau tidaknya mereka merasa tulisan kita ini adalah bagian dari kehidupan mereka, ya maka ya, ada satu hubungan kan, akan tercipta satu hubungan walaupun bukan secara fisik,
tapi khalayak merasa menjadi bagian dari itu, jadi dekat dengan kita. Ya. Ada saling pengertian, ya, ada saling percaya. Ya. Ini penting supaya yang disampaikan itu kalau khalayak percaya, mereka akan mudah menerimanya. Ya. Nah, ini hubungan di sini. Hubungan ini bukan berarti hubungan fisik ya, tapi hubungan ya hubungan secara psikologis ya. Kalau kita membaca, misalnya kalau kita membaca satu opini ya di sebuah surat kabar atau di media online, dan opini itu pendapat itu sesuai dengan pendapat kita, otomatis kita kan merasa dekat, merasa bahwa bahwa penulis itu merupakan adalah orang yang satu afiliasi dengan kita. Nah itu jadi ada hubungan. Dan yang terakhir adalah kesuksesan penulisan. Ya. Suksesnya sebuah tulisan adalah kalau tulisan itu dibaca oleh khalayak. Tidak hanya dibaca, isinya, kemudian kontennya, materi tulisan itu dipahami dengan baik, ya, kemudian diterima oleh khalayak, ya, sikap mereka baik, ya, dan lebih bagus lagi kalau sampai dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tulisan itu tentang materinya tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah itu pentingnya kaitannya dengan kesuksesan segmentasi khalayak. Ya. Kalau khalayak kita terlalu luas, kita terlalu susah mengkajinya, kita susah mengenal mereka, tidak memahami kalau terlalu luas ya. Macam-macam minatnya, terlalu macam-macam, kebutuhan informasi terlalu macam-macam sebagainya ya. Kebiasaannya juga macam-macam dan terusnya kemampuan menerima pesan juga terlalu bermacam-macam. Tapi kalau khalayak kita pilih ya dalam segmentasi khalayak, kita akan lebih mudah. Sehingga peluang untuk sukses sebagai penulis kreatif itu akan menjadi semakin besar. Ya. Baik, nah ada 4 jenis segmentasi khalayak yang biasa dilakukan. Ya, yang pertama itulah segmentasi demografi. Kita memilah-milah khalayak berdasarkan ciri demografis. Ya. Ciri demografis itu apa? Umur, ya, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ya, status perkawinan, besarnya keluarga, jumlah anggota keluarga, lokasi kepadatan dan sebagainya, itulah semua demografis ya. Ini penting karena setiap ciri demografis itu menunjukkan perbedaan. Contohnya usia orang tua dan orang muda tentu perhatiannya beda kan. Kebutuhan informasinya akan beda. Cara gaya mereka membaca atau menerima informasi dari bacaan juga berbeda. Kemampuan juga bisa berbeda. Minat dan sebagainya berbeda. Ya. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan berbeda. Tingkat pendidikan ini sama ya. Orang yang pendidikan rendah, kemampuan menerima memahami pesan juga lebih terbatas dibandingkan yang lain yang pendidikannya lebih tinggi. Ya. Pekerjaan juga kaitannya. Seorang dosen beda minatnya dengan seorang dokter. Beda wawasannya, beda peminat dan sebagainya. Jadi setiap ciri dari demografi ini akan mencirikan aspek-aspek dalam penerimaan pesan, terutama dalam pesan dari tertulis. Ya tidak hanya dari minat sebagainya, tapi juga kemampuan menerima pesan. Nah kemudian segmentasi yang kedua adalah berdasarkan ciri-ciri psikografis. Ya. Apa itu ciri psikografis? Misalnya seperti nilai-nilai, norma, ya, sikap, minat, gaya hidup, kepribadian, motivasi. Ya. Orang yang sama-sama khalayak kita misalkan Allah ditujukan pada penggemar sepak bola. Nah itu udah berdasarkan minat. Tulisan kita untuk para kaum jet set itu udah gaya hidup. Ya. Nah itu adalah memilah khalayak kita berdasarkan psikografis. Ya. Yang ketiga
adalah berdasarkan geografis ya. Geografis itu lingkungan, ya, alam, berbeda ya lingkungan ya. Contohnya di sini tidak ada rinciannya. Contohnya yang termasuk geografis itu iklim, curah hujan. Ada daerah yang curah hujannya tinggi seperti Bogor ini banyak hujan ya. Kemudian sinar matahari, temperatur udara, ada daerah yang rata-rata temperaturnya tinggi panas ya, gurun, vegetasi ya, itu geografi. Ada banyak tanaman, ada yang daerah yang gundul, tidak banyak tanaman yang bisa tumbuh ya. Topografi itu ada daerah yang datar, ada yang daerah berbukit-bukit, itu juga beda. Ya saya ilustrasikan, saya beri contoh ya. Jangankan tentang kemampuan menerima pesan, minat terhadap pesan tertentu, kemudian gaya-gaya tertentu ya. Dalam kehidupan yang mudah saja, misalkan dalam cara berjalan. Ya. Orang pegunungan dengan dari daerah yang berbukit-bukit dengan dari daerah datar, kalau dua orang itu berjalan beriringan, kira-kira mana yang lebih cepat jalannya? Ya, misalnya orang yang datang dari daerah puncak ya, berbukit-bukit dengan orang Jakarta suruh jalan bareng, pasti yang dari puncak itu ketinggalan. Orang Jakarta lebih cepat jalannya. Kenapa? Karena kebiasaan berjalan. Kalau orang di daerah berbukit-bukit, Anda perhatikan coba langkahnya itu lebih kecil, lebih pendek-pendek. Kalau melangkahnya lebar-lebar, cepat capek dia kalau nanjak naik turun jalan itu. Lain di Jakarta yang datar, orang langkahnya lebar-lebar nggak masalah. Itu, ya, itu pengaruh geografis itu tidak disadari ya. Ada daerah yang bersuhu lebih dingin dibandingkan dengan daerah panas. Orang Jakarta dengan orang Bandung atas lah, daerah Lembang begitu. Suruh jalan bareng, mana yang lebih cepat? Pasti orang yang dari berasal dari Jakarta akan lebih cepat jalannya. Kenapa? Karena kebiasaan juga. Orang di daerah Bandung atas itu kan daerahnya sejuk, pemandangannya bagus. Orang kalau jalan tuh pelan-pelan sambil lihat-lihat pemandangan. Kalau orang Jakarta kalau berjalan di trotoar misalkan, cepet-cepet mereka. Yang penting cepet nyampe ke tujuan, masuk ruang AC ngadem. Nah itu udah gaya jalan aja udah berbeda, terpengaruh oleh geografis. Apalagi gaya penerimaan pesan, minatnya dan sebagainya, kebutuhannya lain-lain. Itu yang ketiga geografis. Ya. Yang keempat adalah perilaku. Tiap orang punya ciri behavioristik yang berbeda-beda. Pola makan, siklus waktu sehari-hari dan sebagainya. Ya. Itu juga sangat ya bisa berpengaruh. Ya. Misalkan kebiasaan belanja, produk-produk yang biasa digunakan. Bagi kalangan tertentu, misalkan yang biasa menggunakan produk yang harus bermerek, misalkan branded dari luar negeri, kita di situ buat tulisan pentingnya tentang mencintai produk lokal, sulit diterima oleh mereka. Kalau halayak seperti itu, ya kita memilih halayak mungkin berbeda. Ya. Nah ini cara-cara tertentu dalam menyampaikan pesan. Jadi karena informasi yang kita sampaikan dalam tulisan kita ini harus memberi wawasan ya. Jadi bagaimana khalayak kita berinteraksi dengan konten kita itu harus dipertimbangkan dalam merancang pesan yang supaya lebih menarik dan relevan. Nah itu 4 cara segmentasi khalayak, jenis segmentasi khalayak yang biasa dilakukan. Baik, nah untuk memahami profil khalayak setelah kita memilih segmen tertentu, memahami lebih mendalam ini langkahnya. Awali dengan penelitian demografi usia. Ya, demografi tadi sudah dijelaskan apa demografi usia,
jenis kelamin, sebagainya itu ya. Kemudian kita bisa lakukan survei, bisa dengan kuesioner, bisa juga kita lakukan observasi saja ya. Kemudian kita bisa analisis media sosial, bagaimana mereka dan sebagainya di media sosial. Kemudian kita uh, menganalisis data. Kalau kita punya data itu seperti apa? Halayak itu biasanya bagaimana, kebiasaan mereka bagaimana, nilai-nilai mereka bagaimana, budaya mereka bagaimana, dan seterusnya ya. Kita bisa lakukan juga wawancara, data, nyoba gaya mereka seperti apa dan sebagainya. Kita juga selain kepada halayak, calon halayak kita, wawancara bisa juga kepada informan-informan kunci, pada orang-orang yang paham betul tentang halayak kita. Misalnya halayak kita sudah tetapkan ibu-ibu, kita tanya orang yang paham tentang karakter ibu-ibu. Ibu-ibu itu, ibu-ibu di sini bagaimana sih? Ya. Kemudian analisis persaingan ya. Kita lihat tulisan-tulisan lain tentang itu seperti apa yang sudah banyak dikupas orang, apa yang sudah banyak ditulis orang, disampaikan, dipublish ya. Kita jangan mengulang yang sudah banyak diketahui oleh khalayak di segmen kita. Dan jangan lupa ada pemantauan dan evaluasi kita khalayak gitu. Setelah kita tulis juga kita lihat mereka tuh suka atau tidak dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Nah, dari lihat, kalau kita melihat alur ini, jadi segmentasi halayak tuh tidak harus satu jenis saja, tidak hanya berdasarkan usia, bisa juga gabungkan usia dengan jenis kelamin ya. Ya, misalkan untuk ini halayak kita ini untuk remaja putri, itu udah menggabungkan usia dengan remaja dengan jenis kelamin putri perempuan. Bisa juga geografis dengan demografis kita gabungkan. Halayak kita adalah untuk mahasiswa yang berasal dari Indonesia bagian timur. Nah, itu sudah geografis dan mahasiswa itu kan pekerjaan, status ya, profesi. Dengan demografis digabungkan seperti itu ya. Jadi bisa gabung-gabung. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita paham layaknya, yang kita lakukan berikutnya adalah penyesuaian gaya tulisan, ya. Terutama dalam 3 hal ini, keterbacaan dan kepahaman, daya tarik, tone, dan suara. Oke, ya. Kita sudah paham, sudah pelajari khalayak kita seperti apa, ya. Jadi kita usahakan kalau kemampuan membaca itu mereka itu rendah, misalkan halayak di segmen kita, maka kita buat tulisan itu harus jelas, sederhana, ya bahasanya. Kalau perlu huruf-hurufnya itu besar-besar, bentuk huruf yang dipilih juga yang mudah terbaca, jangan yang terlalu aneh-aneh, bisa baca dan sebagainya. Ya, ide-ide yang disampaikan itu disampaikanlah dengan cara yang sederhana, akrab dan sebagainya. Itu contoh saja ya. Jadi gaya penulisan itu jelas, terstruktur, mudah dimengerti gitu dan seterusnya. Ya. Kalau ukuran mudah dimengerti ini kan berbeda-beda. Kalau halayak kita yang dituju adalah halayak berpendidikan tinggi, kalau terlalu sederhana penuturan kita ya itu mereka bete, baru baca sebentar udah bosan ditaruh nggak diteruskan membaca. Kenapa? Karena ya, terlalu terlalu bertele-tele, terlalu lambat untuk mereka yang sudah kemampuan berpikirnya tinggi misalnya. Nah itu contoh ya. Jadi keterbatasan pemahaman ini tergantung khalayak kita. Jadi segmen yang menentukan. Daya tarik juga sama ya. Apa yang membuat menarik orang ya. Menarik, kreatif, menghibur, ya, ringan. Orang lebih banyak bernapas mau dalam membaca gitu, santai. Nah itu biasanya secara umum itu lebih menarik, ya tulisan kita. Tapi tentu saja daya tarik ini juga tergantung khalayak. Kalau kita membuat suatu laporan, misalkan laporan penelitian atau laporan kegiatan, laporan proyek gitu, biasanya di depan bagian depan kita selain
laporan utama yang tebal. Kita diminta membuat executive summary. Nah, executive summary itu ringkas. Dari 200 halaman laporan, mungkin dalam executive summary tidak lebih dari 10 halaman. Nah, untuk apa? Itu kan ringkasan. Ringkasan eksekutif itu para eksekutif adalah para orang, untuk orang-orang yang tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca yang panjang-panjang begitu. Udah jelas kan segmen halayaknya seperti itu. Jadi jangan bertele-tele lagi. Kalau dalam tulisan itu contoh saja ya. Yang panjang itu pasti tidak akan dibaca ya. Kemudian tone dan suara ini tidak kaitannya dengan audio saja ya ini. Tone penulisan itu bagaimana ritmenya juga ya. Suasananya yang dibuat santai, formal atau lain itu masuk tone ya. Apakah lambat-lambat penuturannya, apakah kronologisnya dibuat lengkap ya secara rinci atau hanya hanya secara garis besar saja, cepat saja, itu tone ya. Ini juga kembali harus disesuaikan dengan khalayak yang sudah jadi segmen ya. Oke, kemudian pengenaan emosi pengaruh terhadap tindakan dan kepribadian merek. Nah, ini 3 hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga ya. Tulisan kita sebaiknya bisa membangkitkan emosi khalayak kita ya. Emosi itu, orang kalau berbicara emosi biasanya konotasinya ke emosi tinggi ya. Nah, pemarah dan sebagainya. Emosi itu bisa tinggi rendah ya. Orang yang terharu itu juga emosional ya. Menangis, terharu itu emosional ya. Jadi cerita yang mengharukan atau menginspirasi itu akan membuat khalayak kita menjadi lebih terhubung, bisa menjadi lebih aktif, bisa lebih merasa menjadi bagian dalam proses membaca tersebut ya. Nah, itu pengenalan emosi perlu. Jadi kalau kita sudah pelajari bagaimana tokoh penokohan kita ya, figur kita. Nah, kalau kita menggambarkan figur yang jahat itu bisa, bagaimana kita bisa menggambarkan jahatnya dia itu. Nah, itu emosional di sini perlu. Yang sabar seperti apa. Nah, itu penting sekali ya. Kemudian mempengaruhi tindakan. Gaya penulisan ini sebaiknya mempengaruhi tindakan itu bukan menyuruh orang melakukan sesuatu, tapi menggunakan kata-kata yang bisa menarik orang atau bahkan mendorong orang untuk melakukannya. Ditambah dengan argumentasi, dukungan dukungan literatur atau data atau dan sebagainya yang kuat, membuat materi kita menjadi lebih legitimate. Orang akan lebih yakin, lebih terdorong untuk melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Ya, kepribadian merek gitu, brand kita ya. Jadi harus ada ciri kitanya yang menulis ya. Itu kita ini orang yang ramah, humoris, profesional. Kita ini orang yang peduli pada hal yang detail dan sebagainya, itu bisa tercermin dalam tulisan kita ya. Itu di samping menyesuaikan halayak ya, gaya kita juga sebaiknya terasa di dalam tulisan kita. Nah, itulah bagaimana kita menyesuaikan gaya penulisan ya. Nah, bahasa yang relevan yang bagaimana? Bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak ya. Jadi kalau halayaknya sudah tetapkan segmennya adalah anak-anak muda, gunakanlah bahasa gaul anak-anak muda, tidak masalah ya. Tapi kalau halayak kita ini, segmen halayak kita ini para orang tua, pakai bahasa gaul tidak cocok ya. Kemudian bahasa yang dikenal. Dikenal ini selain bisa dimengerti, bahasa itu, kata-kata itu juga bisa diproyeksikan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Orang paham tentang bagaimana
bulan tuh bisa bersinar ya. Hmm. Karena memantulkan cahaya dan sebagainya, tapi belum tentu itu orang bisa paham, ngerti, tapi belum tentu mereka bisa memproyeksikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya contohnya kalau di sekitar kita. Nah, itu belum tentu itu bisa ya. Jadi harus bisa diproyeksikan ya, istilah-istilah ini. Kalaupun kita menggunakan istilah-istilah yang mungkin belum dikenal, yang kita duga belum dikenal oleh khalayak kita, ya cobalah sampaikan penjelasannya ya, supaya menjadi keakraban dalam membaca itu tetap terjaga ya. Yang berikutnya dalam menulis tentu saja perlu taktik ya. Taktik itu ada penarik awal, penarik perhatian awal, kemudian refleksi isi konten, kemudian singkat dan informatif. Ini tiga hal yang membuat daya tarik menjadi meningkat ya. Headline itu bagian awal tulisan itu harus yang menarik. Cantumkanlah hal yang penting itu dalam tulisan itu, yang menggugah, yang penting, yang menggugah, yang mengajak, yang bisa mengajak dan membujuk khalayak untuk membaca secara lengkap tulisan kita, itu taruh di bagian awal. Jadi inti dari tulisan kita sebaiknya di atas akan sangat bagus ya, menarik. Kemudian refleksi isi konten. Headline itu harus mencerminkan esensi dari apa yang dibahas dalam tulisan. Itu seperti saya sampaikan. Jadi kalau kalau tulisannya tentang bahaya tentang penyampaian bagaimana kita menghindari eh, cikungunya ya. Nah, mungkin yang paling menarik apa dari cikungunya itu, penyakit itu ya tampilkan di awal. Mungkin yang paling menarik perhatian adalah apa yang emosional itu, efeknya misalkan ya, bagaimana sakit, eh, orang yang sakit cikungunya itu seperti apa, betapa susahnya, nah itu di awal, di headline, kemudian mereka apa itu cikungunya, bagaimana penyebabnya dan seterusnya ya. Dan terakhir jangan lupa singkat dan informatif. Kita harus pilih kata-kata yang pas ya, pemilihan kata atau diksi, istilahnya diksi kita ini harus tepat ya, jangan menggunakan istilah yang tidak pas ya, harus tepat, dan kemudian kalimat-kalimat harus efektif. Ini tulisan ya, kalau kita menulis itu adalah hasil akhirnya adalah bacaan, nah, untuk dibaca. Lain halnya kalau kita menulis naskah, itu hasilnya adalah yang didengar. Makanya bahasanya harus bahasa untuk didengar. Kalau untuk tulisan itu bahasa untuk dibaca. Sehingga peran tanda baca itu sangat penting ya. Kemudian kalimat penghubung itu ya, apa tuh, kata hubung, kalimat frase penghubung itu sebaiknya dihindari dan sebagainya, tidak monoton, efektif kalimat itu. Hubungan yang dengan yang disebutkan di atas tadi, nah itu yang gitu-gitu tidak perlu kalau kita menulis ya. Itu menambah bertele-tele gitu ya. Itu teknik penulisan. Kemudian memancing rasa ingin tahu sesuai dengan audien, uji dan perbaiki konteks dan platform. Ini 4 hal penting juga ya, di samping 3 hal tadi. Yang pertama yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi ini dari mulai headline sudah berusaha memancing tahu. Tentang cikungunya bisa juga dengan pertanyaan, apa itu? Sudahkah Anda pernah melihat gejala penyakit cikungunya? Karena itu memancing mereka. Sesuaikan dengan audiens, dengan khalayak, itu sudah jelas, sudah saya paparkan dari awal ya tadi. Kita segala sesuatunya harus sesuaikan ya. Kemudian uji dan perbaiki, jangan ragu kita menguji ya, menguji tulisan kita. Kita minta orang untuk membacanya, misalnya, itu salah satu menguji. Kalau ada hal yang masih kurang pas, kita perbaiki lagi ya. Kemudian konteks dan platform.
Ingat ya, tulisan ini kita buat dalam konteks apa, dalam sirkumstansi apa, dalam rangka apa, apakah dalam rangka peralihan kepemimpinan nasional, apakah dalam rangka menjelang pilkada, apakah dalam rangka hari tani, adakah dalam rangka hari lansia dan sebagainya, itu konteksnya ya. Dan menggunakan platform apa, tulisan untuk blog, untuk media sosial, untuk artikel di berita online misalkan, itu beda caranya. Walaupun semuanya itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ya. Prinsip-prinsip yang sama yang kita kenal dengan basic gitu ya. Brevity, adaptability, kemudian S-nya itu adalah scalability, I-nya itu interactivity, dan C-nya adalah community and conversation ya. Itu untuk semua platform, tapi tetap walaupun sama-sama harus mengikuti 5 prinsip itu, masing-masing platform tetap ada kekhasan masing-masing. Baik ya. Itulah materi yang kita bahas untuk materi kuliah 10 dan 11 ini ya. Mudah-mudahan penjelasan dalam narasi penjelasan saya dalam PPT ini bisa membantu Anda untuk memahami tentang segmentasi khalayak dalam rangka penulisan kreatif ya. Saya akhiri penjelasan kita pada kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.